sudah panjenengan kerjakan. Tadi saya sampaikan, ini tuh sudah persiapannya deep learning, sudah berdiferensiasi. Saya yakin di sini itu sudah banyak yang mengerjakan. Kenapa saya bilang seperti itu Bapak Ibu? Karena saya mensupervisi itu hasil dari pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya itu nanti harus dikejar. Nah, kalau di sini berdiferensiasinya sudah jalan, deep learning itu sudah siap. Nggak harus mundur ke sini Pak. Konten itu kan di bawahnya kompetensi. Kompetensi itu di bawahnya berdiferensiasi. Nah, terus yang mau ini apapun kurikulumnya itu sebenarnya intinya dua aja. Konten itu materi. Nah, belajar materi. Nah, materi ini kan penting. Ya. Ya, monggo. Mari kita lihat. Ini kayaknya semua sudah tahu, hanya dua yang baru ya. Terus kita namanya Bu? Bu Anis bahasa Indonesia. Terus yang di sebelahnya Mbak Anita bahasa Indonesia juga. Ya, oh, Santos. Tadi Mas. Ya, ini Dalai Lama. Jadi buka tanganmu untuk perubahan. Tapi jangan lepaskan yang menjadi kalau di biasanya itu kan apa nih? Timnya global, F-nya lokal. Lanjut. Ini termasuk ketika nanti kurikulum akan berubah, apapun kurikulumnya. Kita juga tetap jadi guru, tetap harus ngajar, tetap harus kemudian beradaptasi. Seperti yang pernah saya ceritakan, ketika kurikulum 2013 mau berubah, saya sudah baca kalau para sastrawan sudah mengkritik kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 sastra tidak dimasukkan, hanya ada sekitar 26 kata sastra di buku kurikulum 2013 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Sastra mau menghadapi kurikulum 2013 sudah berpikiran dulu murah enek. Sastranya piye lah. Tapi ternyata kemudian ada perubahan-perubahan. Kurikulum Merdeka podo mawon. Kurikulum Merdeka yang kemarin di cabang dinas 6 entah ada yang seperti di kami tidak. Di cabang dinas 1 itu sudah ada survei. Kami diminta untuk memberi tanggapan. Pertama, tentang zonasi. Kalau zonasi, kalau zonasi saya jawab jelas kalau SMA siswaan masih membutuhkan zonasi. Karena nggak pakai zonasi barangkali nanti siswanya susah lagi. Dulu Bapak Ibu guru itu iuran loh untuk memberi seragam agar siswa mau jadi siswanya SMA siswaan. Tahun kemarin pun bukan sah iuran, kita percaya diri saja, tapi tetap promosi dan alhamdulillah terpenuhi. Kemarin itu kalau gedungnya ada, kami bisa buka 6 kelas, tapi karena tidak ada gedungnya, akhirnya hanya buka 5 kelas. Zonasi kami tetap minta ada zonasi, tetapi ada perubahan-perubahan untuk yang prestasi, terus untuk ketertiban bagian kakak dan lain sebagainya. Dilanjutkan, tapi ada kendali. Terus tentang guru penggerak, saya pribadi menjawab, tapi tidak dijadikan sebagai dasar untuk jadi kepala sekolah. Terus hubungannya sama kurikulum Merdeka, apakah tetap dijalankan? Kurikulum Merdeka itu ternyata yang bagian tidak disukai oleh masyarakat adalah foya-foyanya di bagian gelar karya, dan bahkan ada yang di P5 itu kemudian ketika P5 dianggap jam kosong. Yang sekolah-sekolah tidak bisa mengkoordinasi tim, tidak bisa berkolaborasi. Ketika P5 dianggap jam kosong. Nah itu sehingga akhirnya kayaknya orang beda nih P5 ini, sehingga P5 ini kayaknya nanti tentang terdegradasi dari kurikulum termasuk kurikulum Merdeka. Tapi kita tunggu, katanya paling cepat kan di bulan Februari nanti baru diadakan perubahan baik baru bisa dikerjakan di tahun ajaran baru. Sementara ini berarti sampai dengan tahun ini ya itu tetap jalan kurikulum Merdeka.
Jalan Pak, apapun kurikulumnya kita tetap jadi guru dan seperti itu. Cuma kita berharap ketika menterinya baru, ya yang seperti dijanjikan di kampanye-kampanyenya kita tetap tambahan gaji. Amin. Ditabek. Percaya kalau tinggal kalian tabungannya kok. Nadanya bingung Pak itu. Pulang gitu. Iki apa? Ya lanjut. Jadi dari pelatihan ini nanti memahami materi ajar secara mendalam, kemudian mengembangkan strategi pengajarannya. Pertama, pertanyaannya, mengapa pemahaman konten dan strategi itu penting? Monggo, Pak Tawang. Itu Pak Tawang. Pemahaman konten Dan strategi itu penting. Karena saat kita memahami sesuatu, kalau kita tidak paham tentang konten yang akan kita sampaikan. bener. Mau main pulang kok orang ngerti sing diulang gitu ya, gampangnya seperti itu. Tapi ini pesannya itu maklumat itu sangat penting sekali. Tapi kontradiksi dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang saya rasakan, ternyata guru-guru itu kalau di kelas tidak diajari untuk memahami konten. Materinya terlalu umum. Oh, sekarang saya tahu jawabannya kenapa Pak Wasito kemudian ini ya. Konten, berarti biar kita jadi paham lagi dengan konten, biar dasarnya kuat. Iya, kalau dulu itu kalau yang namanya deklat itu guru itu numpuk. Kimia numpuk kimia, matematika numpuk matematika, bahasa Indonesia numpuk matematika. Sehingga kalau ada materi yang tidak paham, bisa diskusi. Ini caranya memahami gimana, cara menyampaikannya gimana. Nah kalau sekarang deklat guru SMA kumpul guru SMA kumpul guru SMP. Semua guru materinya, pelajarannya beda-beda kumpul. Itu yang dipelajari ya hanya yang umum-umum. Terus Pak, betul. Saya sementara materi yang kita miliki dari belajar di perguruan tinggi, yang kita tahu masih lebih banyak yang tidak kita tahu. Ya. Saya ngajar 30 tahun, kimia itu banyak yang tidak saya tahu. Sehingga saya perlu banyak belajar kalau ketemu guru-guru kimia. Tapi kalau ketemu guru-guru SD, guru SMP yang tidak sama materinya, kita mau diskusinya apa? Paling kayak diskusi apa itu? Disiplin positif. Sekolah apa? Kan sekali itu. Terus apa yang disampaikan kawan itu barangkali mewakili kita semua. Karena itu saya guru penggerak, Sri Suwarni juga guru penggerak karena memang kalau Bapak Ibu Persani dan mendengarkan di media sosial kritikannya Pak Yusuf Kala itu kan benar sekali ya. Kita itu kurikulum 2013 itu kita orientasinya Australia. Terus kurikulum merdeka kita orientasinya Finlandia. Ya jelas kita negara yang sedang berkembang, masyarakatnya banyak, iklimnya berbeda, beda sekali dengan Finlandia dan Australia, sehingga kemudian ketika diterapkan, ya akhirnya yang mengeluh ya guru karena banyak ketidaksesuaian antara pilihan dari pemerintah dengan yang dilaksanakan. Terus kalau dari yang disampaikan Pak Wasito, berarti Pak Wasito ini kayaknya pro-nya ke KBK. Oh Pak, sebelum 2013. Bukan itu Pak. Kalau jenengan seperti itu kan dulu diklat sebelum 2013 itu diklatnya kan diklat mapel ya. Kalau sekarang setelah zamannya pandemi itu kan diklatnya memang daring. Terus itu tadi diklat umum sehingga kemarin saya diklat kepala sekolah SMA ketemu dengan kepala sekolah SD. Itu kalau saya nggak apa-apa, tapi kemudian kadang-kadang kepala sekolah SD itu yang untuk minder, akhirnya nggak percaya diri, akhirnya ngumpet karena nggak mau muncul gitu. Sebenarnya kepala sekolah ngumpet sih nggak apa-apa. Masih ngalu juga Pak. Masih nyambung.
Tapi kalau guru kimia ngumpul dengan guru SD, nggak nyambung materinya. Cocok. Terus ini di MGMP di mana Pak Warsito kan jalan? GMP sekarang itu hampir tidak ada fungsi karena yang diunggulkan sekarang itu kode karena GMP GMP itu hanya satisfaksi hanya 2 kali ketemu dikurangi. Wow, benar berarti hubungannya kalau di Kabupaten Semarang MGMP kepala sekolah saya ini guru kepala sekolah mapelnya dasarnya dari bahasa Indonesia tapi saya koordinator untuk MGMP seni budaya. Rutin MGMP tiap bulan saya rutin datang. Ketua MKKS itu putar di semua MGMP. Jadi kadang-kadang mendampingi yang di MG Matematika, kadang mendampingi di MGMP PKN gitu. Jadi rutin. Jalan semua. Berarti itu ide saya nanti akan saya sampaikan di Iya, boleh gitu kan. Benar Bu. Jadi saya itu kalau di MP gitu tetap harus ikut datang, dampingi. Mau nemeni sampai terakhir. Oh ya, ini berarti masukan bersama suaranya para guru dari Kabupaten Karanganyar. Penting kok, penting. Kalau berbagi praktik baik itu kan lebih bagus juga dilakukan di mapel karena mapelnya gitu. Kalau mapelnya seni budaya, dibagi praktik baik di matematika ya nggak jalan gitu lah. Baik. Sebelum saya datang di SMA Susuan itu tidak ada jadwal di MP Pak. Ketika saya datang ada kepala sekolah definitif, ketua MKKS, kemudian Bu Retno dimasukkan di pos jenengan MGMP minimal 3 kali. Saya masukkan 3 kali, tahun ini 4 kali, 5 kali, MKKS sekali. Jadi terus sekolah-sekolah yang gede itu di Semarang itu ada 23 sekolah, 11 sekolah di SMA Negeri, kemudian 12 yang swasta. Yang swasta itu ada kepala sekolahnya yang berbasis pesantren di Pabelan itu kelahiran 98. Ibunya aja kelahiran 76 sama saya tua saya. Teman pondoknya Pak Esan. Iya. Boleh Mas. Namanya apa Andi? Jadi ada sebutan kepala sekolah Kidul Kali dan kepala sekolah Lor Kali. Saya ini kepala sekolah Kidul Kali. Kepala sekolah Kidul Kali itu kepala sekolah yang sekolahnya kecil-kecil, yang sekolahnya sedikit-sedikit. Yang Lor Kali itu SMA 1 Ungaran, SMA 2 Ungaran, SMA Bekas yang jumlah siswanya ya kayak SMA 1 lah. 12 berarti ada 36 rombel, 1.200-an siswa gitu. SMA swastanya yang paling gede di sana namanya SMA Islam Sudirman, macam SMA Muhammadiyah, 1.000 lebih siswanya. Lengkap, sedes ada, kemudian SMA Irgo ada, Kanisius ada, jadi beragam sekolahnya. Muhammadiyah banyak. Jadi itu yang jadi dasar kemudian kegiatan MGMP-nya jalan ya karena kali memang kegiatan jumlah sekolahnya banyak, jumlah kegiatannya berjalan. Ini nanti nggak jadi 15 menit ini. Karena kalau kita tanya konten tadi ya. Terus ya saya Pak, nanti ya Pak Asito. Ya. Tapi kami dapat masukan Bu Warni bahwa ya lanjut. Nah, konten kalau dari bahasa, secara bahasa barangkali ada yang pikir konten-konten TikTok nih.
Ya kan, konten TikTok nanti mikirnya. Enggak, kalau konten dari bahasa Indonesia di KBBI artinya ini informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Berarti yang di konten di TikTok itu maksudnya yang di produk elektronik. Sedangkan untuk kita bagiannya yang informasi yang tersedia melalui media. Ya, konten pembelajaran sendiri itu rangkaian materi, pengetahuan, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum yang berlaku. Ini nggak bisa dipisahkan dari proses belajar mengajar. Sampai di sini sudah sepakat, sepaham ya, nggak ada perbedaan pandangan ya. Oke. Konten itu tidak hanya akademik saja, tapi juga harus memuat konten karakter dan potensi. Ini karena kaitannya dengan kurikulum merdeka. Nanti kalau kurikulum merdekanya sudah diganti, ya disesuaikan. Kita percaya. Ya belum Pak. Bentar Pak, belum. Kapan ya Pak? Langsung Pak. Boleh ikut langsung. Ini contohnya, kalau di pelajaran bahasa Indonesia nanti untuk bisa unjuk muka, bisa menunjukkan untuk pelajaran kimia. Mas, kembali ke tadi. Itu sih, ya udah. Nah, capaian pembelajarannya ini saya ambil yang menganalisis, memproduksi berbagai teks, baik itu tulisan maupun tulisan. Elemennya itu berbahasa bernalar kritis, mengapresiasi sastra, berkomunikasi multimodal. Terus contoh konten pembelajarannya teks LHO. LHO itu kelas berapa? Kelas 10 ya? Bahasa Indonesia. Teks laporan hasil observasi. Materinya apa? Dari pengertian, strukturnya, ini kan biasanya ada teks. Terus siswa nanti diminta untuk menjelaskan mana yang pernyataan umum di teks itu, mana yang deskripsi bagian, mana yang deskripsi manfaat. Itu gampang sebenarnya, nggak usah diajari pun siswa langsung bisa nyebut karena bisa ketahuan. Bagian awal itu pasti bagian pernyataan umum, bagian tengah itu pasti deskripsi bagian. Kalau itu habis itu pasti deskripsi manfaat. Langsung bisa ditebak gampangnya kalau dari struktur. Terus kaidah kebahasaannya nanti ditunjukkan. Teks laporan hasil observasi itu. Nah, untuk mengajarkannya tadi tidak hanya memahami kontennya, tapi juga ini caranya ulang pendekatannya. Yang pertama bisa pakai proyek, ya. Siswa, guru meminta siswa untuk melakukan observasi terhadap lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar. Contohnya kebersihan kondisi lingkungan sekolah. Dulu ketika saya ngajar di kelas 10, kalau LHO pertama itu biasanya yang pertama siswa saya minta untuk buka HP. Habis itu kemudian saya tanya, tahu fungsinya ini lensa ini tidak? Pak Ibu kan coba Google Lens tahu gunanya enggak? Google Lens kan tahu gunanya. Ini lensnya dibuka, Bapak Ibu nanti bisa tahu kalau ada baju, ini baju mereknya apa atau harganya berapa itu keluar di scan. Nah, kepada siswa, kadang-kadang ada yang bisa menjawab sudah. Saya ingat putranya Pak Widi itu bilang sudah tahu. Pas saya pulang dulu di kelas 10. Tapi banyak juga yang tidak tahu. Nah, Google Lens itu kemudian nanti saya minta ke siswa untuk di lingkungan. Nama-nama tanaman-tanaman kayaknya di lingkungan sekitar, tapi mereka tidak tahu itu tanaman itu namanya apa. Nah, dari Google Lens ini tahu kemudian ini tanamannya namanya apa. Itu jadi teks laporan hasil observasi. Pertama kita mengenalkan teknologi digital, jadi HP. Pak Eksan bilang ketemu apa?
Oh, Google. bukan yang Chrome ya, yang Google. Nah, di situ kan ada gambar kamera. Jadi kan ini apa? Bantu ini. Itu tahu saya. Duit Durasi paham. Oke, sekarang jadi tertarik ini gara-gara tahu tentang kalau tahu kalian. Oke. Harganya berapa Pak Isan? Teknologinya 750. Iya. Wah, jadi sama ya. Mirip. Oh, ternyata Masuk kali ya loh. Jadi kan buka di Chrome-nya ini kan. Berarti dewe itu. Oh iya, yang motivator itu ya. Di Chrome jadi kan. Mas Heri Susilo. Coba, Pak, Mbak Kaula sekarang. Ya. Yang muncul mana? Yang muncul itu apa Pak? Cara membuat taman bermain anak. Yang muncul pertama di HP-nya Mbak Kaula cara membuat taman anak. Berikutnya berita berikutnya di bawahnya apa? 10 kabupaten kota miskin di Jawa Tengah. Oleh Martin tak akan beri partai jadi medium. Yang dari situ ketahuan Bapak Ibu itu tadi banyak dari itu. Itu sekolahnya jenengan. Oh, diakui atau tidak ya itu berarti kualitas baca panjenengan terbaca pertama ketika Chrome dibuka pertama. Mbak Anin yang keluar apa saja tadi? Bu Eni apa aja Bu Eni? Iya. Jangan. Hadiah bagi PNS. Bagi Pak Menteri. Anggaran pendidikan yang dapat bisa dan APBN dari materi kelompok. Bu Eni itu guru sejati berarti. Oh masih tahu dengan Pak Chrome-nya jenengan. Wah bahaya gitu. Atau PNM sedang mencari karyawan baru. Lagi kado kenaikan gaji Sirena. Itu boleh viralkan menu makan siang gratis. Iya. Nah itu Minggu ini tadi selingan karena tadi dari Google Lens ternyata ada yang nggak tahu berarti kebiasaan awal panjenengan dengan HP itu juga. Oke. Lanjut. Mas, dia pergi dulu mas.
Oh, jujur. Itu namanya algoritma media sosial Bapak Ibu. Itu algoritma media sosial. Saya pernah pengen membelikan bapak suami saya alat cukur. Saya buka sekali, wah habis itu alat cukur dari berbagai versi dan harga muncul semua. Itu namanya algoritma media sosial. Jadi nek panjenengan sekali nyekrol konten yang begitu-begitu, nggak pun metu terus lingkungan. Nontonnya sekali lagi. Itu algoritma media sosial. Contoh medianya, contoh teks laporan itu baik yang ada di buku siswa, Bapak Ibu juga bisa menyediakan sendiri. Kemudian nanti bisa juga pakai template laporan digital, bisa pakai infografis dan presentasi. Nah, kemudian setelah itu dijalankan, di sini kalau di pembelajaran berdiferensiasi, pertama kan berarti pakai diferensiasi konten dulu ya. Contoh-contoh dari medianya ini kan ada macam-macam. Ada yang teks laporan, terus teks laporan dari gurunya sendiri, siswa boleh milih, itu sudah diferensiasi konten. Setelah itu nanti dievaluasinya bisa pakai diferensiasi yang produktif. Siswa boleh menulis pakai tangan untuk teks laporan hasil observasi, bisa buat infografis, bisa buat video, bisa buat pakai recording dan lain sebagainya. Itu pemahaman saya untuk penyampaian untuk konten tentang materinya. Nah, materi ini benar, saya setuju dengan Pak Warsito. Kalau materi umumnya itu memang ya yang selevel, guru kimia ngobrolnya dengan guru kimia, guru sosiologi ketemunya dengan guru sosiologi. Karena kalau ketemunya dengan guru lintas kalau memang nanti kontennya jadi tidak berisi. Untuk mencapai isi yang sesungguhnya, itu memang berbagi pemahamannya dengan yang NGNP PAI. Pak Kawang itu dulu nganter anak lomba debat ya Pak di SMA 2. Ternyata kemudian saya dapat SK-nya untuk pengangkatannya serah terima jabatannya di SMA 2 itu. Jadi waktu saya itu pernah ujian aku tahu ternyata bocah lomba ini harus ketahuan. Ya. Iya. Nah, bagaimana guru dan strategi guru dalam merancang konten pembelajaran? Niki boleh pakai kurikulum merdeka, bisa diabaikan kurikulum merdekanya. Kalau di kurikulum merdeka berarti yang di sebelah kiri saya. Nah, yang di sini yang umum. Yang di sebelah kiri yang memahami profil pelajar Pancasila, terus P5, pembelajaran berdiferensiasi, itu kan kurikulum merdeka banget. Dan kita tidak tahu itu nanti berlanjut atau tidak. Okay. Tapi kalau yang di sebelah kanan itu umum, apapun kurikulumnya, saya kira itu umum. Okay. Student center itu harus berpusat pada siswa, nyenengke bocah jadi paham. Terus memanfaatkan teknologi dan sumber belajar terbuka, mengadopsi pembelajaran berbasis proyek based learning itu kan sejak dulu ada. Bahkan dulu sering dijadikan PTK pasti model pembelajarannya PBL, PBJL dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, berhenti sejenak. Terus kadang solas. Terus, apakah konten pembelajaran selalu berkaitan dengan teknologi digital? Siapa yang mau berpendapat? Tidak, karena Itu kalau dikaitkan dengan konten itu menyesatkan.
Benarkah menyesatkan? Jawabannya yang apakah selalu tidak betul, tapi tidak selalu menyesatkan juga, Pak Eko. Nah, ya kan? Nah, yang ini, mari. Kalau ketika konten tidak memerlukan teknologi digital ini ya, pembelajaran yang konseptual dan praktis. Nih, pelajarannya Pak Daryo, biologi, pengamatan tumbuhan dan ekosistem itu kan langsung di lapangan. Loh, kan nggak usah pakai teknologi digital, tapi tadi juga bisa pakai Google Lens. Ya, terus penggunaan sumber lokal atau budaya tradisional, Pak Iski, ya, belajar buat kerajinan tradisional, main alat musik daerah itu nggak perlu teknologi digital juga, langsung ngajari nari, meskipun bisa juga ngajari nari kalau pas Bu Deta nggak bisa nunggoni siswa belajarnya balerinnya pakai tayangan video itu bisa, tetapi ketika Bu Deta bisa langsung ngajari di lapangan itu pasti lebih iya kontekstual, lebih siswanya lebih senang, salah langsung bisa diingatkan. Diskusi dan interaksi tatap muka, debat itu pun bisa pakai contoh debat nih. Tapi ketika kita ngajar siswa debat bisa langsung kerja kelompok, analisis literasi itu nggak usah pakai bantuan teknologi digital. Lanjut, eksperimen manual, Pak Wasito ketika di laboratorium ngajari eksperimen, nah itu kan alat bahkan langsung diajari. Nah, sekarang kalau mau memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan visualisasi konsep konteks, ini kan buka ke Instagramnya realnya Mas, di WA saya ada kok di grup di folder ya. Ini punyanya Dokter Dia Pratama, ada suaranya. 40 cm dari tumit sampai otot betis. Tendon ini adalah tendon terbesar dan terkuat yang kita punya. Di dalamnya terdapat serat-serat kecil terjalin erat, bekerja seperti tenunan yang rapi dan kuat. Fleksibel namun tahan banting. Siap menopang pergerakan apapun yang kita lakukan. Teman-teman, ini adalah tendon Achilles. Oh, ini sangat membantu sekali karena harus melihat bendanya, diceritake kekuatannya dan sebagainya. Seandainya tidak pakai digital itu bisa, tapi lebih mudah pakai pemahaman anak, lebih membayangkan pakai gambar. Iya, saya ketika pertama kali lihat kontennya Pak Dia Pratama ini, ya, itu yang paru-paru. Ada bentuk paru-paru kemudian dijelaskan, wah ini pengulangan seperti itu, siswa langsung bisa lebih mengerti dengan buka lagi yang lain Mas. Jantung itu tadi Mas. Kenalkan jantung. Ganti Pak Daryo ini, itu apa Pak Daryo? Mekanisme kerja jantung. Pada saat jantung memompa darah, baik yang keluar, darah yang keluar maupun darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, maupun jantung dari seluruh tubuh kembali masuk ke jantung. Kira-kira Pak Daryo, kalau panjenengan menjelaskan dengan seperti itu, gampang tidak? Ya sangat membantu sehingga siswa para audien itu bisa membayangkan, oh kerjanya seperti itu. Ya karena Kita hanya sekedar gambar ya. jantung, bentuknya jantung, tidak ada gambar.
Selama ini kan menjelaskan bahwa jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh keluar, itu hanya narasi, tidak disertai dengan kamu. Ya, matur suwun. Nah, kalau yang seperti itu Pak Warsito, ini berarti menangkal prasangkanya Pak Warsito bahwa itu menyesatkan. Ini nggak menyesatkan, loh, Pak. Teruskan. Begini, cuma konten-konten yang seperti itu ya beberapa tahun ini di kurikulum merdeka itu kelihatannya tidak terlalu kita mencari sendiri dan akhirnya yang kita dapatkan ya hanya video-video seperti itu praktikum kimia, praktikum fisika yang kita perlihatkan ke anak-anak videonya, anak-anak nggak praktikum langsung. Mengapa seperti itu? Ya karena untuk praktikum langsung itu hasilnya pasti lebih bagus. Cuma yang jadi masalah banyak guru yang tidak mau terpotong. Dan di apa itu didukung oleh kurikulum yang seperti ini, kurikulum yang ditekankan hanya istilahnya pembentukan karakter. Kalau kita ketemu yang kita bicarakan bagaimana sekolah amal, bagaimana diterima positif, kemudian juga pembelajaran yang diunggul-unggulkan yang pembelajaran berdiferensiasi. Padahal yang namanya pembelajaran itu banyak sekali semuanya berpihak pada siswa. Di kurikulum merdeka itu yang diunggul-unggulkan kan hanya pembelajaran berdiferensiasi itu yang paling mudah. Padahal belum juga situ Siapa Pak Warsito? Tanggapan saya nih Pak Warsito, satu, tentang konten-konten di kurikulum merdeka yang guru harus nyari sendiri, yaitu memang PR tambahan kita. Dan ini juga menjadi kompetensi atau tambahan pengetahuannya guru. Harus pandai-pandai memilih mana konten yang sesuai, mana konten yang bagus, yang bisa disampaikan untuk mendukung pembelajarannya. Terus tentang kurikulum merdeka yang mengunggul-unggulkan pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan pembelajaran yang lain itu juga. Nah itu Pak Warsito, namanya setiap masa ada kurikulumnya, setiap kurikulum ada masanya. Ini sedang masanya kurikulum merdeka. Ya, kita mau bersikap bagaimanapun, bagian dari kita ini bagian dari aparatnya pemerintah. Tugas kita melaksanakan. Kadang-kadang malah nggak boleh sambat, tapi kalau saya sambat, toh yang penting dilakoni. Ya, terus kalau tentang kekurangan dari kurikulum merdeka itu juga sudah jadi rahasia umum, sudah banyak masukannya. Ya kita harapkan nanti di pemerintahan ini kita dapat kurikulum yang lebih pas untuk kita. Tentang disiplin positif, kenapa munculnya baru sekarang? Ya karena kita meratifikasi hak asasi manusianya juga baru-baru ini Pak. Bukan kita tidak meratifikasi. Ratifikasi itu kan berarti undang-undang hukum internasional, kemudian kita ikut mengesahkan. Bagian dari mengesahkannya itu kan tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan HAM. Nah karena kita ikut meratifikasi, otomatis sekolah terus perguruan tinggi yang menjadi sumber banyaknya pelanggaran-pelanggaran itu memang harus ada langkah-langkahnya. Nah salah satunya pakai disiplin positif. Meskipun barangkali kita juga tahu jawabannya bahwa disiplin positif itu juga tidak efektif. Iya Pak. Jangan protes supaya Pak foto-foto bunyi Pak. Terus ini mengakses sumber belajar global. Ya. Apa sih yang tidak ada di bawah Google? Apa sih yang tidak ada di AI? Nah, tapi tentu saja juga harus tetap dengan pendampingan. Tidak boleh kemudian dilepas. Mendukung pembelajaran jarak jauh atau mandiri. Nah, itu jelas pakai jelas membantu. Kalau 5 kelas dibangun, kemudian siswanya tidak pakai PJJ, gurunya suruh ngajar siang, kemudian ngajar pagi, mendem gurunya mesake. Jadi ya salah satunya pakai yang satu pembelajaran jarak jauh, kemudian minggu berikutnya tatap muka. Lanjut.
Jelas. Oh, nih. Nah ini intinya adalah harus bisa menjaga keseimbangan antara teknologi dan pendekatan yang non digital, harus seimbang, tidak boleh terlalu teknologi minded, juga tidak boleh kemudian meninggalkan teknologi sama sekali, karena kalau meninggalkan teknologi sama sekali nanti kita dianggap guru yang tidak update, ya itu. Sementara siswa kita kemana-mana, ya bahkan kadang-kadang menyalahgunakan tadi Bu Unin itu lensnya untuk ngertek teks itu, terus disuruh buat naskah dimasukkan di AI ada, tapi nggih benten ya, siapa wakil menteri pendidikan yang riset itu yang profesor siapa itu ya, nah itu kan menyampaikan bahwa ketika AI itu bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas, tapi jiwanya tidak ada, kehilangan jiwa. Yang mengerjakan robot otomatis nggak berjiwa. Menulis naskah pun nggak ada jiwanya. Ketika dibaca itu nggak bisa bikin greget, nggak bisa bikin melu nangis, nggak bisa melu guyu. Nah, yang bisa membedakan itu ya kalau yang garap manusia dengan perasaan. Pendekatan kombinasi blended learning tadi. Jadi pakai teknologi tapi juga dipadukan dengan aktivitas fisik atau tradisional. Contohnya, setelah nonton video tentang proses fotosintesis, siswa bisa membuat laporan observasi dari pengamatan langsung. Videonya ditonton, tapi habis itu disuruh pengamatan langsung. Tuh. Pertimbangan ketersediaan dan aksesibilitas, tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat teknologi atau internet. Pastikan materi juga tersedia dalam format non-digital. Bapak Ibu, anak saya ketika pertama awal-awal pakai Quicker School itu, tes 15 menit rampung. Masalah kan itu, tantangan kan itu. Kadang-kadang nggak garap. Pokoknya sekarang milih mobil ABCD gitu kan. Yang awal-awal itu kan cuma ABCDE gitu. Akhirnya kemudian apa? Jawab pakai alasan. Jadi jawab itu, tapi tetap kemudian alasannya kenapa pakai itu? Biar mereka bikin lama. Terus juga saya perintahkan tidak boleh keluar sebelum waktu tes selesai. Karena kalau diizinkan dia, wah boleh mau langsung dia terampung, bismillah BJP. Gurunya penak memang, nggak bisa koreksi langsung ketemu nilainya. Tapi kualitas pembelajarannya, kualitas evaluasinya kan tidak tercapai. Yuk, mari diskusi. Lanjut. Nah, refleksi dan terima kasih. Ini saya yakin masih banyak lagi, dan Pak Marsito saya yakin sudah mumpuni dan Mas Etan sudah bisa nanti akan mengembangkan. Kemarin itu sudah saya WA ke Mas Etan, ini nanti kalau konten itu banyaknya harusnya ketika pembelajarannya. Jadi kalau yang diskusi macam ini, kalau mau konten per mapel ya sama seperti Pak Marsito tadi. Pagi mapel kita mau bahas apa, kemudian kita kerjakan, kita perjalanan. Kalau untuk pengantarnya, saya kira seperti itu, bahwa Bapak Ibu bisa memilih konten-konten, bisa juga memproduksi, membuat sendiri. Tetapi andai kata belum mampu untuk memproduksi atau membuat sendiri, panjenengan bisa memilih. Di luar sana banyak, tapi pintar-pintar dalam memilih konten yang akan disampaikan kepada siswa. Salah satunya tadi, saya kira yang dipunyai oleh Dr. Gia tadi, itu sangat mendukung untuk pembelajaran biologinya Pak Eko. Itu Pak Eko? Oke. Iya. Monggo. Ya. Monggo kalau ada yang mau disampaikan lagi. Bu Rufi, mana suaranya? Enggak Bu Rufi, silakan. Refleksi. Ngomong.
kan di dialognya film Kartini itu kan begitu. Kartononya ngomong sama Kartini. Ngomong ini ngomong. Ngomong ini ngomong. Bu, mau sebut anak ini. Jebulnya. Ya, sekarang berarti Bu Umi. Umi. Oke, terima kasih Mbak Retno Ibu. Kepala sekolah. Parah. Yang jelas terima kasih atas kesempatannya, dan yang jelas tadi juga Bu Retno menjelaskan beberapa hal. Intinya sebetulnya kalau menurut saya pribadi, kita sebagai guru harus pintar-pintar mencari celah bagaimana kita bisa menyampaikan ke peserta didik sehingga peserta didik juga akan menerima apa yang kita sampaikan. Kalau di kurikulum Merdeka tadi Pak Warsito menyampaikan kayak seolah-olah pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya, itu sebetulnya saya yakin bagi bapak-bapak ibu yang lebih senior, artinya yang mengajarnya jauh sudah lebih lama, dari dulu sebetulnya sudah ada, cuma mungkin namanya berbeda. Mungkin begitu saja Mbak Retno, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bumi. Nah, sekarang dari sisi bapak-bapak, Pak Midi, coba. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Refleksinya adalah bahwa dimanapun kurikulum, setiap guru mempunyai gayanya sendiri-sendiri. Cuman hari ini anak-anak bergayanya lebih. Mari kita ikuti dengan membawa paling tidak yang terbaru adalah era digital. Apapun pasti ada positif negatifnya, tapi saya yakin kalau kita membekali dengan karakter yang baik, anak-anak menerima era digital itu untuk menjadi sesuatu yang lebih. Karena bangsa kita membutuhkan Bapak Ibu untuk membuat karakter yang lebih baik, lebih bersaing, dan mestinya modern. Itu aja Bu. Ya, yang terakhir untuk Bapak Ibu SMA Negeri Kerjo yang tercinta, kita latihan tepuk jempol, jadi kan sudah tahu tepuk jempol. Tepuk jempol, prok jempol kanan, jempol kiri, prok dua jempol. Pak, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. SMA dong, hebat. Kita langsung. Udah sama, nggak sama saja, dengan sendiri ya. 2, 3. Yang kompak. Sekali lagi. Siap? Siap? 1. Yang terakhir SMA Kerjo hebat. Ya, 1, 2, 3. SMA Kerjo hebat. Terima kasih Bapak Ibu, segala kekurangan dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, ada yang bermanfaat bisa digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.